Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian ukuran yang wajib, artinya berapa banyak yang harus dipotong minimal gitu ya saat melakukan tahallul ini. Semua mazhab sepakat bahwa yang paling afdol adalah mencukur habis seluruh rambut di kepala. Yang afdol, yang utama itu adalah mencukur seluruh rambut di kepala. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ya, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya. Tadi ayat yang tadi ya. Sebab biasanya orang Arab menyebutkan lebih dulu perkara yang paling penting dan afdol. Jadi di dalam ayat ini kan disebutkan muhalliqin, baru muqassirin. Muhalliqin ini yaitu yang menggundul, kemudian muqassirin memendekkan. Karena menggundul ini disebutkan lebih dulu, maka tentunya menggundul ini lebih utama daripada hanya memendekkan rambut saja. Kata ra's atau kepala mengacu pada keseluruhan kepala. Jadi jika seseorang hanya mencukur sebagian rambut di kepalanya, itu tidak sah menurut mazhab Hanafi jika yang dicukur kurang dari seperempat. Jika yang dicukur seperempat itu sah meskipun makruh, sebab seperempat rambut dapat dihitung sebagai keseluruhan rambut dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kepala, sama seperti mengusap seperempat kepala dalam wudhu. Sedangkan alasan kemakruhan tadi adalah karena dia meninggalkan amalan yang sunnah, yaitu mencukur semua rambut kepala. Ya, menurut mazhab Hanafi ya, setidaknya lebih dari seperempat lah. Kalau kurang dari seperempat, maka tidak sah tahallulnya. Kemudian walaupun sekiranya sampai seperempat, gitu ya, tetap dihukumi makruh oleh mazhab Hanafi. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah. Sunnahnya itu harus mencukur habis rambutnya. Ukuran memendekkan rambut menurut mazhab Maliki dan Hambali adalah sepanjang ujung jari atau lebih. Atau lebih pendek sedikit. Ujung jari adalah bagian jari dari ujungnya sampai persendian pertama. Kira-kira 1 cm lah ya. Kalau seruas itu, mazhab Hanafi mewajibkan memotong lebih panjang dari ukuran ujung jari agar terwujud memendekkan seluruh rambut kepala dan terlaksana pemotongan ukuran yang wajib secara meyakinkan, sehingga dia keluar dari tanggungan secara meyakinkan pula. Kalau Imam Hanafi lebih panjang lagi dari 1 cm gitu ya, supaya terwujud tadi memendekkan seluruh rambut. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ukuran minimal dalam bercukur atau memendekkan rambut adalah 3 helai. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dengan menggundul rambut kepala kalian. Muhalliqina ru'usakum, kepala. Sebab kepala tidak dicukur, yang dicukur adalah rambutnya. Sedangkan kata sya'r adalah bentuk jamak dan bilangan jamak terkecil adalah 3. Jadi mazhab Syafi'i itu berpendapat minimal dalam bercukur atau memendekkan rambut adalah 3 helai gitu ya. Memang di dalam surah Al-Fat ayat 27 itu ada kata-kata menggundul ya. Muhalliqina ru'usakum gitu ya. Tetapi sesungguhnya bukan gundulnya itu yang menjadi fokusnya gitu. Yang menjadi keharusannya. Karena itu kan gundul itu terjadi karena ada rambut yang dipotong. Maka yang menjadi keharusan itu adalah memotong rambutnya, bukan menggundulnya. Jadi kembali lagi, menurut Syafi'i bukan gundulnya yang menjadi titik fokus atau titik keharusannya, tetapi adalah menggunting rambutnya. Sehingga dengan menggunting 3 helai rambut juga sudah mewakili, karena 3 itu sudah bilangan jamak, walaupun bilangan jamak terkecil dalam bahasa Arab. Kemudian bagi orang yang tidak punya rambut di kepalanya, dianjurkan menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Tetapi menurut mazhab Hanafi hal ini wajib, sebagaimana telah disebutkan di atas. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan ya kalau sudah tidak ada rambutnya, hanya dianjurkan saja.
dia menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Tadilah untuk mengambil syaratnya ya. Tetapi mazhab Hanafi mengatakan wajib. Ini ya. Jadi berapa minimal rambut yang dipotong? Imam Syafi'i itu berpandangan 3 helai. Kemudian Imam Hanafi berpandangan minimal seperempat rambutnya itu. Minimal ya, atau lebih dari seperempat. Sementara Imam Maliki dan Imam Hambali berpandangan panjang ujung jari atau lebih. Ya, berikutnya waktu dan tempat mencukur. Zamanul halqi wa makanuhu. Abu Hanifah berpendapat bahwa ada waktu dan tempat khusus untuk mencukur rambut. Waktunya adalah hari-hari kurban dan tempatnya adalah kawasan tanah haram. Jika seseorang menunda pencukuran sampai habis hari-hari kurban atau dia bercukur di luar tanah haram, dia wajib menebus dengan dam. Sebab Nabi SAW dulu bercukur pada hari-hari kurban di kawasan tanah haram. Sehingga perbuatan beliau ini menjadi penjelas bagi ayat Al-Quran yang menyebutkan pencukuran rambut secara mutlak. Dia wajib menebus dengan dam lantaran menundanya, karena menunda amal wajib sama hukumnya dengan meninggalkannya dalam hal wajibnya penebusan. Imam Hanafi berpandangan bahwa ada waktu dan tempat khusus ya, untuk tahallul ini. Kalau dia melampaui waktu dan melampaui tempat khusus ini, maka dia wajib menebusnya dengan dam. Kenapa? Karena mencukur ini adalah amalan wajib, gitu ya. Dalilnya juga sebagaimana Nabi bercukur pada hari kurban, kemudian di kawasan tanah haram. Jadi kita harus mengikutlah, gitu ya, dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika dia menunda pencukuran rambut meskipun karena lupa hingga ia tiba di kampung halamannya, meskipun letaknya dekat, maka dia wajib menebus dengan dam. Mazhab Maliki, kalaupun lupa sampai dia mencukur dan itu pas sudah tiba di tanah air, maka dia wajib menebus dengan dam. Ya, tidak boleh ditunda ya. Adapun jika dia menunda pencukuran sampai habis 3 hari pelemparan jumroh sesudah hari kurban, maka menurut pendapat yang lemah dia wajib menebus dengan dam. Sedangkan pendapat yang disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah menyatakan bahwa dia tidak wajib menebus dengan dam jika dia bercukur di Mekah pada hari-hari tasyrik atau setelahnya, atau dia bercukur di tanah halal pada hari-hari Mina, maka dia tidak menebus apapun. Ada 2 pandangan ya di dalam mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i serta pendapat yang rajih di antara 2 riwayat dalam mazhab Hambali, waktu melempar jumroh, menyembelih dan mencukur rambut dimulai sejak tengah malam kurban. Hanya saja disunahkan mendahulukan pelemparan jumroh, kemudian menyembelih, lalu mencukur rambut. Selanjutnya tawaf ifadah. Tidak ada batas akhir untuk waktu mencukur, tawaf dan sa'i. Jadi tidak ada kewajiban menebus dengan dam bagi orang yang menunda pencukuran rambutnya sampai lewat hari-hari Mina, atau mendahulukan pencukuran rambut sebelum melempar jumroh, atau menyembelih atau bertawaf sebelum melempar jumroh, meskipun dia tahu. Dalil mereka adalah Allah telah menjelaskan bahwa awal waktu bagi pencukuran rambut dengan firman-Nya, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Sedangkan batas akhir waktunya tidak dijelaskan. Dengan demikian, asalkan dia sudah melaksanakannya berarti itu sah. Sama seperti tawaf, ziarah, dan sa'i. Juga karena menurut hukum asalnya tidak ada batasan waktunya. Pelaksana haji tetap dalam kondisi berihram sampai dia melaksanakan kewajibannya bercukur, bertawaf, dan sa'i. Akan tetapi lebih afdol mengerjakan amalan-amalan tersebut pada hari kurban. Makruh menundanya sampai habis hari kurban, dan lebih makruh lagi jika ditunda sampai habis hari-hari tasyrik atau sampai dia keluar dari Mekah. Pandangan mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu ada 2 pandangan, tapi yang rajih ini pandangannya sama seperti Syafi'i, bahwa pertama waktunya, kapan waktu dimulainya.
Waktu dimulainya itu sejak tengah malam kurban. Jadi tahallul itu sejak tengah malam kurban. Artinya selesai dari Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, lewat tengah malam itu sudah boleh bercukur. Hanya saja disunahkan mendahulukan pelemparan jumroh, kemudian menyembelih lalu mencukur rambut. Kendati dimulai sejak tengah malam kurban itu, tapi menurut mazhab Syafi'i disunahkan untuk mendahulukan pelemparan jumroh dulu, kemudian menyembelih, baru mencukur rambut. Makanya ini umum ya yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Jadi setelah dari Muzdalifah, kemudian ke Mina, tiba di Mina dilanjutkan dengan melontar jumroh. Nah, setelah melontar jumroh itulah jamaah haji itu melakukan tahallul, memotong rambut atau mencukur habis rambut. Baru setelah itu, setelah hari-hari Mina melakukan tawaf ifadah ini. Kemudian paling lambat kapan mencukur rambut ini? Nah, menurut mazhab Syafi'i tidak ada batas akhirnya untuk waktu mencukur, tawaf dan sa'i. Dan orang tersebut tidak ada kewajiban untuk membayar dam karena menunda pencukuran ini. Berbeda tadi dengan mazhab Hanafi ya, harus pada hari kurban itu. Kalau ditunda-tunda melewatkan hari-hari kurban, maka dia wajib menebusnya dengan dam. Tapi tidak demikian dengan mazhab Syafi'i ya. Dan boleh orang tersebut mencukur rambutnya dahulu sebelum melempar jumroh, atau menyembelih, atau bertawaf sebelum melempar jumroh. Jadi justru melempar jumrohnya diakhirkan gitu. Tahallul dulu, kemudian menyembelih, kemudian tawaf ifadah, baru melempar jumroh gitu. Meskipun dia tahu. Alasannya apa? Ya berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah, tidak disebutkan sampai kapan gitu batas akhir dari boleh melakukan tahallul ini. Karena dalam bahasa Quran itu hanya disampaikan waktu memulainya saja. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihan. Jangan kamu mencukur sebelum hadiu. Artinya hingga waktunya kapan tidak ada penjelasan di dalam ayat ini. Ya, sedangkan batas akhir waktunya tidak dijelaskan. Jadi asalkan dia sudah melaksanakannya berarti itu sudah sah. Jadi yang penting dicukur, dipotong rambutnya gitu. Maka sudah sah gitu ya. Cuma perlu dicatat bahwa pelaksana haji tetap dalam kondisi berihram sampai dia melaksanakan kewajibannya bercukur, bertawaf dan sa'i. Ya, jadi kalau belum bercukur ya larangan-larangan ihramnya masih terus berlaku ya. Nah, sampai dengan orang tersebut bercukur, bertawaf dan sa'i. Dan jelas ditegaskan juga di sini oleh mazhab Syafi'i tetap ya yang afdal itu adalah mengerjakan amalan tersebut pada hari kurban. Makruh menundanya sampai habis hari kurban. Bahkan lebih makruh lagi jika ditunda sampai habis hari-hari tasdik atau sampai dia keluar dari Makkah. Kemudian dampak yang terjadi akibat mencukur atau memendekkan rambut. Dampak mencukur atau memendekkan rambut adalah pelaksana ihram menjadi halal, berakhir masa ihramnya. Sehingga halal baginya segala sesuatu kecuali urusan wanita menurut mazhab Hanafi. Artinya jika pelaksana ihram sudah melempar jumrah Aqabah kemudian bercukur, berarti telah halal baginya segala perkara yang semula terlarang lantaran ihram. Tapi masih haram baginya urusan yang menyangkut wanita. Bersetubuh, mencium, meraba dengan syahwat, melaksanakan akad nikah, atau menurut jumhur ya, selain mazhab Hanafi. Halal baginya selain hal itu. Jika dia sudah bercukur atau memendekkan rambut dan telah melempar jumrah Aqabah, berarti telah halal baginya segala sesuatu selain urusan wanita. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW, apabila kalian sudah melempar jumrah dan sudah bercukur, berarti telah halal wewangian, pakaian, dan segala sesuatu bagi kalian kecuali urusan wanita. Dalam sebuah lafal, apabila seseorang telah melempar jumrah Aqabah dan telah bercukur, berarti telah halal segala sesuatu baginya kecuali urusan wanita. Urusan wanita artinya jima dan bercumbu. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa segala sesuatu menjadi halal setelah seseorang melempar jumroh dan bercukur, kecuali melangsungkan akad nikah, berjima dan bercumbu. Dalilnya adalah hadis
jika kalian sudah melempar jumroh, berarti telah halal segala sesuatu bagi kalian kecuali urusan wanita. Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa dengan melempar jumroh dan bercukur maka telah halal segala sesuatu kecuali urusan wanita, hewan buruan, dan wewangian. Perkara-perkara tersebut tidak menjadi halal sebelum dilaksanakan tawaf ifadah. Tahallul sesudah bercukur diistilahkan dengan tahallul awal. Sedangkan yang sesudah tawaf diistilahkan dengan tahallul akbar. Hal ini akan saya terangkan nanti. Jadi apa dampaknya kalau sudah tahallul? Ya, kalau sudah tahallul itu atau sudah artinya sudah memendekkan rambut, baik dia mencukur habis ataupun hanya memendekkan saja, maka dampaknya ya yang bisa kita rangkum ya. Kalau yang Hanafi itu semuanya halal kecuali segala yang berkaitan dengan wanita atau perempuan. Kalau mazhab Syafi'i, dan itu pandangan juga Imam Hambali ya, di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, kalau sudah bertahallul, sudah mencukur rambut itu, maka halal semuanya tadi yang dilarang selama ihram kecuali akad nikah, kemudian berjima dan bercumbu, hubungan suami istri dan bercumbu. Kemudian mazhab Maliki bukan hanya urusan wanita ya, tapi hewan buruan dan wewangian ini juga belum boleh ya, masih dilarang bagi orang yang baru hanya mencukur setelah melontar jumroh. Maka tadi ada istilah ini ya, istilahnya itu ada tahallul awal, ada tahallul akbar. Kalau tahallul awal itu sesudah bercukur, artinya setelah dia melontar jumroh kemudian bercukur, ini baru tahallul awal. Kemudian ada tahallul akbar, yaitu tahallul setelah tawaf ifadah. Ya, setelah tawaf baru tahallul akbar, artinya halal yang tadinya diharamkan saat berihram sudah menjadi halal seluruhnya gitu ya. Jadi untuk tahallul awal ini sepakat ya, untuk urusan perempuan tidak boleh bersetubuh, mencium, meraba, termasuk Imam Syafi'i menambahkan akad nikah. Hanya Imam Syafi'i aja lagi yang selain urusan wanita juga ini masalah hewan buruan dan wewangian masih belum boleh ya. Terakhir yang berkenaan dengan tahallul ini, hukum menunda pencukuran rambut dari batas waktu dan tempatnya. Jika seseorang menunda pencukuran rambut dari batas waktu dan tempatnya, dia wajib menebus dengan dam menurut Abu Hanifah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, dia wajib menebus dengan dam hanya jika dia telah pulang ke kampung halamannya karena tidak tahu atau lupa. Tetapi yang rajih adalah tidak wajib menebus apapun jika seseorang menunda pencukuran rambut sampai habis 3 hari tasyrik sesudah hari kurban, asalkan dia belum pulang ke kampung halaman. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, serta Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak wajib menebus dengan dam jika seseorang menangguhkan pencukuran rambut sampai habis hari-hari pelemparan jumroh atau sampai dia pulang ke kampung halamannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mazhab Syafi'i, seorang itu tidak wajib menebus dam kalau dia menunda pemotongan rambutnya, pencukuran rambutnya itu, bahkan sampai dia pulang kampung. Tapi mazhab Hanafi menyatakan orang tersebut wajib menebus dengan dam. Begitu pula mazhab Maliki, tapi agak sedikit lebih longgar ya dari mazhab Hanafi, mengatakan bahwa kalau mencukurnya itu sampai dia sudah berada di kampung halaman. Tapi kalau belum berada di kampung halaman, artinya masih di area itulah tanah haram, Mekah atau Mina gitu ya, artinya posisinya belum pulang ke tanah kampung halamannya, maka dia tidak wajib menebus apapun. Ini pendapat yang rajih mazhab Maliki. Tapi kalau sampai pulang kampung halaman, maka wajib menebus dengan dam. Baik, ini yang berkenaan dengan tahallul. Kesimpulannya adalah bahwa mazhab Syafi'i ya, berpandangan bahwa tahallul ini adalah rukun dari ibadah haji. Ini ya setiap jamaah haji itu harus melakukannya. Walaupun itu hanya dengan memotong 3 helai rambutnya gitu ya, maka itu sudah sah tahallulnya. Sementara selain mazhab Syafi'i berpandangan bahwa tahallul ini hukumnya hanyalah wajib, sehingga kalau seorang itu tidak melakukannya maka dia harus menebusnya dengan dam. Baik, wallahu a'lam bishawab.